Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, marilah kita sejenak merenungi, menapak tilasi perjalanan bangsa ini. Sebelum bangsa ini dikenal dengan nama Indonesia, dikenal dengan nama Nusantara, dengan nama Al-Jawi, komunitas Jawa, bangsa Indonesia ini sudah mempunyai cita-cita yang luhur, yakni untuk lepas dari belenggu penjajahan. Untuk tidak menafikan peran entitas yang lain, kita tidak boleh meremehkan peran ulama, peran kiai. Kemerdekaan bangsa Indonesia ini harus ditebus dengan harta benda, harus ditebus dengan darah dan nyawa. Ulama menjadi figur sentral pergerakan mencapai kemerdekaan. Untuk menyebut di antara para ulama, kita sebut saja Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi yang berasal dari Banten. Beliau memang tidak secara fisik melawan Belanda, namun beliau mendidik murid-muridnya, beliau mengkader para santrinya agar mereka mempunyai jiwa yang militan, mereka mempunyai semangat patriotisme, mereka mempunyai jiwa nasionalisme. Sebut saja seperti Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Di antaranya lagi yaitu Syekh Asnawi Caringin Banten. Di antaranya lagi yaitu Syekh Khalil Bangkalan Madura. Dan banyak murid-murid beliau yang berasal dari berbagai penjuru dunia, dari Bangladesh, dari Thailand, dari Malaysia, dari Brunei, bahkan Mesir. Peran Syekh Nawawi memang tidak tercatat dalam sejarah, namun fakta tidak dapat kita pungkiri bahwa Syekh Nawawi mempunyai andil yang sangat besar terhadap kemerdekaan Indonesia. Ketika Bapak proklamator kita, Bung Karno dan Bung Hatta, memproklamirkan diri kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, tidak otomatis kemudian negara kita diakui sebagai negara yang berdaulat, negara yang merdeka. Karena dalam hubungan internasional harus ada satu negara yang mengakui kedaulatan Indonesia, kedaulatan Republik Indonesia, agar diakui sebagai negara yang merdeka di kancah internasional. Dan sejarah mencatat bahwa Mesir adalah negara yang pertama kali mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Pertanyaannya adalah, kenapa Mesir yang pertama kali mengakui kedaulatan Indonesia? Mesir sebagai negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia ini tidak lepas dari peran Syekh Nawawi. Karena banyak murid-murid Syekh Nawawi, banyak cucu muridnya Syekh Nawawi yang telah menjadi tokoh-tokoh di negara Mesir, yang telah menjadi orang-orang yang berpengaruh di sana. Nah, murid-murid Syekh Nawawi inilah yang kemudian mengusulkan kepada kepala negara untuk mengirimkan surat kawat kepada Indonesia untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi, walaupun Syekh Nawawi tidak pernah memanggul senjata, walaupun Syekh Nawawi tidak pernah berhadapan langsung
dengan para penjajah. Tapi peran Syekh Nawawi melalui pendidikan, melalui pesantren, melalui murid-muridnya yang militan, ternyata berperan sangat besar terhadap kemerdekaan Indonesia, atau lebih tepatnya berperan dalam pemberian kedaulatan Republik Indonesia. Kita sebagai penerusnya tanpa harus bersusah payah sudah bisa menikmati betapa indahnya merdeka, betapa damainya kita di negara tercinta kita ini. Dan sebenarnya generasi penerus itu mempunyai tanggung jawab mengemban amanah yang lebih besar untuk mengisi kemerdekaan ini. Sebagai bangsa yang besar, kita harus menghargai jasa para pahlawannya, karena bangsa yang besar akan senantiasa mengenang, akan senantiasa menteladani perjuangan para pahlawannya. Kita isi kemerdekaan dengan ilmu, kita isi kemerdekaan dengan pembangunan, kita isi kemerdekaan ini dengan semangat persatuan dan kesatuan untuk mencapai satu cita-cita luhur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang adil dan makmur, dan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meridhoi kita. Merdeka.